Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebentar, ibu mau cek dulu semangatnya. Kalau ibu bilang, mana semangatmu? Jawabnya gimana? Ini semangatku, gitu ya. Walaupun masa pandemi kita harus selalu semangat. Kita coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mantap. Nah, semoga anak-anak selalu semangat. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau cek dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ibu absen dulu ya. Aisyah, Ahnaf, Cici, Maya, Sutikno. Ya, hadir semua. Alhamdulillah ya. Jadi kalian sehat semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Benar sekali Maya ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi ini, coba deh kita ingat materi minggu lalu apa? Ayo, siapa yang ingat? Betul, minggu lalu kita mempelajari tentang reproduksi manusia. Kita mempelajari tentang perkembangbiakan manusia. Manusia berkembang biak, ternyata bukan hanya manusia saja, ternyata hewan dan tumbuhan juga bisa berkembang biak. Masya Allah ya. Kalau kita belajar tentang IPA itu, kita bisa mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita mempelajari hewan, tumbuhan, dan mempelajari diri kita sendiri sebagai manusia seperti itu. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya kita berkembang biak, tapi hewan dan tumbuhan tidak berkembang biak. Terus kita mau makan apa? Kita mau kanibal, mau makan teman sendiri? Nggak mungkin kan? Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena Tuhan kita menciptakan kita, hewan, tumbuhan, manusia itu semuanya berkembang biak. Sehingga kita sebagai manusia bisa makan dan minum dari tumbuhan dan hewan tersebut. Sehingga kita masih bisa bertahan hidup sampai hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari banyak mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, siapa yang udah tahu? Ayo, siapa yang udah belajar? Kalau misal belum paham, belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Nah, coba kita lihat. Guru bawa apa nih? Ada batang singkong, kemudian ada mangga, kemudian ada jahe, ada cocor bebek. Maksudnya apa ya? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, guru punya sedikit video. Just kita lihat. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan,
benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, setelah kita melihat gambar-gambar dan video yang diberikan, mesti ya anak-anak bingung, punya banyak pertanyaan. Perkembangan biakan tumbuhan itu bagaimana ya? Bagaimana caranya? Mesti banyak banget caranya. Boleh kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan langsung kirim lewat grup WA, oke? Oke, sekarang kita akan bahas. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu secara generatif atau melalui proses perkawinan, dan yang kedua yaitu secara vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Nah, yang cara generatif tadi sudah diberikan di video. Ketika tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan melalui cara perkawinan, itu membutuhkan alat kelamin jantan dan betina yang ada di bunga. Alat kelamin jantannya yaitu ada benang sari, dan yang kedua alat kelamin betinanya itu putik. Ketika serbuk sari jatuh di atas kepala putik, maka terjadilah penyerbukan dan bisa berkembang biak menjadi banyak tumbuhan itu. Nah, terus ketika tumbuhan itu nggak punya bunga, bagaimana Bu? Jadi kan nggak punya alat kelamin dong Bu. Betul sekali. Jadi ketika tumbuhan itu tidak punya bunga, dia bisa berkembang biak dengan cara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Nah, proses vegetatif ini atau tanpa melalui proses perkawinan ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada alami, dan yang kedua ada buatan. Maksudnya alami dan buatan itu bagaimana Bu? Proses perkembangbiakan vegetatif secara alami itu tumbuhan bisa melakukan sendiri tanpa bantuan manusia. Tapi kalau yang buatan ini harus dibantu oleh manusia. Seperti itu. Yang pertama kita akan bahas cara perkembangbiakan secara vegetatif alami. Itu ada 9 macam loh. Jadi anak-anak harus catat ya, biar nggak lupa. Ilmu itu harus diikat dengan catatan. Jadi juga jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. No. Nah, yang pertama apa? Yang pertama ada akar tinggal atau rizoma. Ini cara berkembang biak atau memperbanyak dirinya tumbuhan dengan cara apa? Munculnya tunas baru yang ada di akar. Contohnya apa? Ada jahe, lengkuas, kemudian ada kunyit, pokoknya yang pohon-pohon itu loh. Jadi mereka memperbanyak dirinya dari akarnya, muncul tunas-tunas baru. Yang kedua ada spora. Spora itu apa? Kalau di spora itu dalam tumbuhan punya sel-sel yang bisa berkembang biak, yang bisa memperbanyak dirinya. Contohnya ada jamur, kemudian ada tumbuhan paku seperti itu. Dan yang ketiga itu ada tunas. Nah, ini sering kita temui. Itu munculnya anakan baru atau tumbuhan baru di sekitar tumbuhan induk. Contohnya apa? Ayo. Ada pisang, betul. Kemudian bambu dan tebu, betul sekali. Yang keempat, ternyata selain tunas biasa ada tunas daun, anak. Jadi tunas daun maksudnya kayak gimana Bu? Ya udah, tanaman kecil yang baru itu munculnya dari daunnya. Contohnya apa ini? Cocor bebek. Itu kan pasti di daunnya muncul tanaman baru kecil-kecil kan? Terus yang kelima ada umbi batang. Umbi batang itu apa? Nah, batangnya tanaman yang ada di dalam tanah itu mengembang besar. Itu nanti yang mengembang itu ditanam juga bisa hidup lagi. Contohnya apa? Ada ubi jalar. Ubi jalar itu apa ya? Saya tahu. Telo itu loh orang Jawa, ubi jalar. Nah, terus ada kentang juga. Itu umbi batang. Terus yang keenam ada umbi lapis. Umbi lapis ini pasti udah sering pada lihat ya. Karena umbi lapis ini yang suka bantu dimasak. Betul sekali, bawang merah, kemudian bawang putih itu bisa ditanam lagi gitu. Yang ketujuh ada umbi akar. Setelah bahas umbi batang, terus umbi lapis, sekarang ada umbi akar. Di mana akar-akar tumbuhan itu membesar, itu menyimpan cadangan makanan, tapi itu juga bisa untuk perkembangbiakan. Jadi ketika tanaman yang cadangan makanan tadi ditanam bisa tumbuh tumbuhan baru. Contohnya apa? Ada singkong, ada wortel, seperti itu. Terus yang ke-8 itu ada geragi atau stolon.
Dan yang terakhir dari perkembangbiakan vegetatif secara alami ini, yang terakhir yaitu ada pembelah diri. Jadi tumbuhan itu ada yang bisa membelah diri untuk berkembang biak, memperbanyak diri itu dengan cara membelah diri. Saat hidup bisa dibelah menjadi beberapa anakan baru. Contohnya yaitu ada ganggang dan fox seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui vegetatif secara alami, kita harus tahu tuh, berarti kalau ada yang alami berarti ada yang buatan. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan atau dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini ada beberapa macam juga, yaitu ada 5 macam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada stek. Apa itu stek? Itu menanam dengan cara memotong salah satu bagian tumbuhan. Itu ada stek batang dan stek daun. Kalau stek batang berarti kita memotong batang tumbuhan terus ditancapkan ke tanah, itu dia udah bisa hidup sendiri. Contohnya apa? Singkong kayak gitu. Terus kalau stek daun, kita tinggal memotong satu daunnya terus kita letakkan tanah, dan dia akan tumbuh. Contohnya apa? Cocor bebek kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada menyambung. Nah, menyambung ini berarti menyambung 2 tanaman agar dia itu tumbuh mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Ada juga yang keempat itu menempel tumbuhan, 2 tumbuhan gitu, tapi harus dibuka dulu. Kulit luarnya itu dibuka, kemudian baru ditempelkan menggunakan media penanaman seperti itu. Itu tujuannya juga untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu, hasil tanaman yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada mencangkok. Nah, siapa yang di sini yang sudah pernah mencangkok? Pasti orang tua kalian ada yang pernah ya mencangkok ya. Nah, ketika kita mencangkok itu kan juga sama, kita menghasilkan tanaman baru dari suatu tanaman itu dengan cara mengelupas kulit luarnya, kemudian kita memberi media tanam. Nah, dari batangnya itu akan muncul akar-akar dan kita tanam sebagai tanaman baru. Dan yang terakhir adalah dengan cara merunduk. Bagaimana itu merunduk? Nah, itu dengan cara kita merundukkan, namanya itu merunduk. Berarti kita merundukkan pohon, batangnya itu kita taruh di bawah tanah, kita tutup dengan tanah. Nah, nanti batang yang kita tutup dengan tanah itu bisa timbul akarnya, gitu. Setelah timbul akar, kita potong. Nah, tanaman itu udah menjadi tanaman baru, seperti itu. Nah, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami maupun buatan. Kalau ada pertanyaan, langsung kirim ke grup WhatsApp, jangan lupa ya. Setelah kita mempelajari teori tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya secara vegetatif, kita harus praktekkan nih, biar lebih paham. Nggak cuma teori aja ya yang ada di kepala, tapi kita juga praktek. Nah, ibu guru akan memberi tugas kalian secara berkelompok. Ibu akan bagi satu kelas ini menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisi 5-6 orang. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya kalian membuat video yang berisi tentang cara menanam tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Nah, itu nanti terserah kalian mau mencangkok boleh, merunduk boleh, terus menempel boleh, dan lainnya boleh. Pokoknya itu terserah gitu. Yang penting tidak sama ya, setiap kelompok harus berbeda gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Nggak mungkin kan kita harus langsung melakukan proyeknya. Tidak. Yang pertama harus kita lakukan adalah merancang dulu. Kita mau melakukan proyeknya itu seperti apa ya? Kita nanti mau bikin videonya kayak gimana ya? Nah, kita harus merancang dulu. Jadi silahkan diskusikan dalam kelompok masing-masing bagaimana rancangan proyek yang akan dibuat. Nah, di sini nanti setiap kelompok merancang, misal alat apa yang dibutuhkan, bahan apa yang dibutuhkan, kemudian pembagiannya seperti apa. Nanti kamu yang edit video ya, nanti kamu yang merekam ya, kamu yang ini ya gitu. Jadi pembagiannya itu biar adil, sesuai gitu. Setelah kita merancang,
menyusun jadwal. Ibu akan berikan 7 hari pengerjaan proyek ini. Jadi nggak terlalu terburu-buru kan? Jadi sudah cukup. Tapi kalian juga nggak boleh santai-santai. Jadi kalian harus tetap terstruktur mengerjakannya. Hari pertama aku harus selesai ini, hari kedua harus selesai ini. Misal hari pertama kita kumpul di rumah Mbak Aisyah, kita sudah menyiapkan alat dan bahan. Hari kedua kita mulai mengerjakan, mulai video. Nah seperti itu dan seterusnya. Nah untuk rancangan dan penyusunan jadwal silahkan tuliskan dalam LKPD masing-masing. Walaupun ini diskusi kelompok, tapi hasilnya tetap dituliskan di LKPD masing-masing ya. Nah mantap. Setelah selesai, nanti kita akan adakan presentasi dari rancangan proyek dan penyusunan jadwal ini. Wah, presentasinya bagus-bagus ya. Rancangan pembuatan proyeknya, dari penyusunan jadwalnya sudah bagus semua. Jadi silahkan laksanakan proyeknya dengan baik, karena video terbaik nanti akan mendapatkan reward dari Bu Guru. Apa ya rewardnya? Pasti kalian penasaran. Jadi buat videonya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Oke? Setelah kita mempelajari teori tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya secara vegetatif, kita juga sudah merencanakan proyek kita agar mempraktekkan teori tadi. Saatnya ibu mengecek nih, kalian dari tadi mendengarkan atau cuma malah tidur. Nah silahkan kerjakan 3 soal dari guru, hanya 3 saja. Silahkan dikerjakan ya. Ini soalnya. Setelah selesai mengerjakan, nanti langsung jawabannya dikirim ke WA guru secara privat ya, bukan di grup. Nanti kalau di grup banyak contek-contek. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari banyak mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk materi minggu depan kita akan melanjutkan, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita akan bahas secara lebih detail apa itu perkembangbiakan secara generatif, bagaimana caranya, dan seterusnya seperti itu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, terutama untuk guru-guru dan untuk anak-anak semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.